Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Darmawanti Listanto dengan NIM 2019 02020017. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang manfaat ruang terbuka hijau untuk menjaga ekosistem lingkungan di Kota Namlea. Yang pertama ingin saya jelaskan adalah manfaat dari ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau atau RTH merupakan area yang bersifat terbuka dan menjadi tempat tumbuh tanaman, baik secara alamiah ataupun sengaja ditanami. Ruang terbuka hijau memiliki banyak manfaat, diantaranya RTH memiliki fungsi ekologi. RTH mini merupakan paru-paru kota itu sendiri, di mana dengan tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbon dioksida, dapat menambah oksigen, dapat menurunkan suhu dengan tanaman, dapat menjadi area resapan air, dan juga RTH menjadi ruang tempat warga dapat berrekreasi. Nah, yang selanjutnya, RTH memiliki fungsi estetis. Dengan hadirnya RTH dapat memperindah lingkungan di sekitar, baik pemukiman, sekolah, kompleks perumahan, dan lain sebagainya. Dengan membuat ruang terbuka hijau di area-area tersebut dapat membuat hati dan perasaan menjadi rileks dan tenang. Kemudian, RTH dalam tata kota memiliki fungsi planologi. RTH dapat menjadi pembatas antara satu ruang dengan ruang lainnya yang berbeda peruntukannya. Misalnya, antara satu rumah dengan rumah lainnya, di tengah-tengahnya bisa dibuat ruang terbuka hijau untuk membatasi. Selanjutnya, RTH juga memenuhi fungsi pendidikan. RTH bisa menjadi ruang tempat di mana satwa dan tanaman, sehingga dapat dijadikan sarana belajar. Jika anak-anak juga dilibatkan dalam pengelolaan RTH, misalnya dengan melakukan penanaman pohon, mereka juga akan mendapatkan pelajaran soft skill. Selanjutnya, RTH juga punya fungsi ekonomis. Jenis-jenis tanaman tertentu punya nilai jual dan nilai konsumsi. Apabila pengelolaan ruang terbuka hijau dapat dilakukan dengan baik, sehingga dapat menjadi lokasi wisata yang strategis dan juga menghasilkan nilai ekonomi bagi pengelolanya. Pemanfaatan ruang terbuka hijau ini turut diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa sekitar 30% kawasan di perkotaan harus memiliki RTH dengan komposisi sebanyak 20% digunakan di ruang publik dan sisanya 10% untuk privat. Biasanya RTH akan dikelola oleh pemerintah sebagai lokasi-lokasi umum bagi masyarakat seperti taman kota, hutan terbuka, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah dampak yang akan terjadi dari pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang signifikan di Kota Namlea. Pembangunan infrastruktur merupakan modal dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas di suatu kota. Jika terjadi pertumbuhan infrastruktur di Kota Namlea dengan pesat dan jika tidak dengan pengelolaan yang baik, kota ini akan mengalami penurunan kualitas sarana dan prasarana yang signifikan. Apabila kota ini berkembang secara horizontal, bukan vertikal, maka kesenjangan ruang dan ekonomi serta akses terhadap sumber daya alam akan buruk. Dalam melakukan pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Untuk itu, pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Infrastruktur sendiri berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat serta pemeranan hasil pembangunan di wilayah tersebut. Dalam melakukan pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Untuk itu, pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Infrastruktur sendiri berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan di wilayah tersebut. Dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Namlea, infrastruktur dapat berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat di Kota Namlea itu sendiri. Antara lain, pada peningkatan produktivitas tenaga kerja
dan juga akses kepada lapangan kerjanya, serta meningkatkan kemakmuran pada masyarakat di Kota Namlea sendiri. Di tengah padatnya aktivitas manusia di Kota Namlea, keberadaan makhluk hidup selain manusia juga penting untuk diperhatikan, agar lingkungan tetap nyaman dan sehat, aman dari ancaman polusi, dan juga aman dari pemanasan global. Tumbuhan merupakan salah satu komponen lingkungan yang keberadaannya sangat penting. Oleh sebab itu, pentingnya terdapat ruang terbuka hijau di Kota Namlea. Ruang terbuka hijau dapat berbentuk taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, maupun jalur hijau. Ruang terbuka hijau di Kota Namlea memiliki peran penting, terutama dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga menjadi lebih nyaman, segar, indah, dan bersih. Selain itu juga dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan membuat ruang terbuka hijau atau tetap menjaga ruang terbuka hijau di Kota Namlea, dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem yang meliputi unsur lingkungan dan sosial budaya di Kota Namlea itu sendiri. Dengan tetap adanya ruang terbuka hijau di Kota Namlea untuk diperhatikan fungsinya agar memperbaiki dan menjaga pertama, iklim, nilai estetika, resapan air, menciptakan keseimbangan, dan juga keserasian lingkungan fisik di Kota Namlea. Selain itu, dengan pelestarian ruang terbuka hijau juga untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati yang berada di Kota Namlea itu sendiri. Jika berkurangnya ruang terbuka hijau di Kota Namlea, akan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan dengan meningkatnya suhu udara, abrasi pantai, dan sebagainya. Jika terjadi peningkatan suhu udara di Kota Namlea, akan terjadi kekeringan dan terjadi kebakaran hutan. Hal ini akan sangat berpengaruh pada ekologi di Kota Namlea. Jadi, keberadaan ruang terbuka hijau menjadi sangat penting dan sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjaga keseimbangan ekosistem Kota Namlea, serta bermanfaat sebagai sarana pengamanan lingkungan. Selain itu juga dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan buatan, serta sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas, serta lingkungan di Kota Namlea. Jadi kesimpulannya, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk menjaga hubungan timbal balik itu dapat diwujudkan dengan tetap adanya ruang terbuka hijau. Di Kota Namlea, ruang terbuka hijau memiliki peran penting, terutama dalam meningkatkan kualitas lingkungan, sehingga dapat menjadi lebih nyaman, segar, indah, dan bersih. Dengan tetap menjaga ruang terbuka hijau di Kota Namlea, dimaksudkan agar dapat menjaga kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem yang meliputi unsur lingkungan dan sosial budaya di Kota Namlea itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu saya ingin menunjukkan sedikit video yang akan mengakhiri video pada kali ini. Selamat menonton.คนเขาบอกฉันนิยามความรักนั้นมีมากมายแต่ในตอนนั้นฉันเองก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นยังไม่ได้พบเธอตั้งแต่วันนั้นที่ฉันได้เริ่มมีความรักก็ได้แต่เขียนนิยามไว้มากมายเป็นเธอเท่านั้นที่เดินเข้ามาลบมันทิ้งไปและทำให้ฉันเข้าใจความหมายไม่มีนิยามความรักของเราว่าเป็นแบบไหนคำอธิบายอะไรยังไงก็ไม่สำคัญ
รั้งที่อิจฉาความรักที่ใครเขาได้รับมา มันทำให้ฉันเหมือนเป็นคนไร้